di mana ekonomi negara disokong oleh koperasi. Jadi bukan istilahnya kayak kita sedikit-sedikit impor ataupun perusahaan seperti itu. Karena apa? Sebenarnya kita sumber daya alam itu banyak melimpah, tinggal pemanfaatan saja. Jadi di mana memang kami menyadari SDM yang belum bisa berdaya saing, dan juga menyadari ketika kami bisa menyadari itu tadi, ini dari saya, mau kembali lagi ke saya, pasti mereka akan memberikan yang terbaik. Wilayah Madu dan sekitarnya, khususnya Mojosongo bagian selatan, mayoritas masyarakat adalah mata pencahariannya adalah peternak. Ya, memang peternak masih dijadikan usaha sampingan karena masyarakat sini masih terfokus pada pekerjaan utama yaitu pertanian. Jadi di samping masyarakat itu bertani, mereka juga beternak. Itu untuk yang populasi masih di bawah 10. Tapi kalau yang sudah beternak untuk populasi di kandangnya itu sudah lebih dari 10, mereka akan terfokus di peternakannya. Jadi pertaniannya dijadikan sampingan, ganti jadi sampingan. Karena apa? Kalau sudah beternak 10 ekor, lahan yang mereka miliki yang tadinya untuk bertani itu dijadikan tempat lahan hijauan untuk mencukupi kebutuhan di sektor peternakan mereka. Mayoritas yang ada di wilayah Madu dan sekitarnya itu adalah di sapi perah, khususnya untuk menghasilkan susu. Ya, memang ini sedikit cerita, dulu memang masyarakat Madu, Singosari, Karangnongko atau wilayah-wilayah di Kecamatan Mojosongo bagian selatan ini adalah petani. Itu di era tahun 80-an. Setelah muncul sapi perah ini kan perekonomian masyarakat itu mulai naik, Mas. Karena apa? Dulu masyarakat itu yang pekerjaan pokok adalah bertani, di mana lahan pertanian mereka adalah lahan tak ada hujan. Otomatis hasil dari hasil pertanian itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu nggak cukup, apalagi untuk biaya sekolah anak lah katakanlah. Setelah adanya sapi perah, kan sirkulasi keuangan mereka bisa berjalan lancar. Karena apa? Dari pendapatan penjualan susu dalam 10 hari itu ada sisa untuk biaya pakan, bisa digunakan untuk biaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari. Artinya perekonomian masyarakat itu mulai terbantu dengan adanya sapi perah ini dimulai di tahun 80-an itu. Kalau sapi perah bagi saya pribadi adalah sumber kehidupan ya. Artinya karena apa? Keluarga kami menggantungkan pendapatan itu dari hasil susu kami. Ya, memang saya tidak punya pekerjaan lain selain memelihara sapi perah. Karena lahan pertanian saya yang dulu mungkin ditanami singkong, ditanami jagung, sekarang memang digunakan untuk hijauan, untuk menanam rumput gajah, pakcong maupun odot yang untuk menyuplai pakan hijauan di sapi perah saya. Dan hasilnya pun karena lahan pertanian sudah digunakan untuk hijauan, akhirnya hasil yang kami dapat adalah dari hasil penjualan susu. Kami mewujudkan koperasi yang berdaya saing, unggul, dan berinovasi, dan juga mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap mengedepankan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Dan untuk misi kami, tentu saja untuk kesejahteraan anggota yang terbaik, terus pemberdayaan dari sumber daya alam yang ada, baik itu dari SDM maupun SDA yang juga mengikuti perkembangan zaman, dan juga menjadi koperasi yang mandiri. Alhamdulillah sampai sejauh ini kami bisa mengikuti pasaran yang ada, perkembangan yang ada, baik itu ketentuan dari pabrik, karena dalam penerimaan di pabrik pasti mereka menerapkan standar masing-masing, industri masing-masing. Jadi kami pun mengikuti standar yang ada, dan kami juga memberikan pengetahuan kepada peternak bahwa seperti ini standar yang kami terima, kami sampaikan dengan adanya penyuluhan ke peternak yang kami lakukan.
baik itu sebelum program berjalan maupun hingga saat ini kami juga tetap melakukan penyuluhan ke peternak. Kalau perubahan cuaca sejauh ini terus terang untuk hijauan memang kalau di Boyolali wilayahnya panas ya, meskipun ada Gunung Merapi sama Merbabu, tapi kan untuk KUD Mojosongo berada di wilayah yang panas, jadi sudah di bawah, sudah di dataran rendah, tidak di pegunungan. Hijauan kami hanya seadanya di musim panas kita pakai jerami. Ada memang beberapa kelompok yang sudah menyiapkan silase, namun belum secara keseluruhan. Tetapi untuk adanya konsentrat ataupun bentuk dari brand Polar, kami tetap mengusahakan keberadaannya untuk peternak. Kami menjamin selalu ketersediaannya. Saya mulai beternak mandiri. Mandiri itu artinya saya mengelola atau memanage peternakan saya sendiri itu mulai dari 2005. Itu karena saya menikah di 2005 dan dimodali sapi oleh orang tua, itu waktu itu 6 ekor. Yang saya diminta orang tua untuk menghidupi keluarga saya dengan modal sapi 6 ekor tadi di 2005. Cuman kan dari segi beternak, cara beternak saya sudah mendapatkan ilmu dari orang tua, karena orang tua sudah beternak sejak di tahun 80-an. Artinya saya tinggal meneruskan apa yang dulu-dulu pernah saya lakukan misalnya. Cuman di 2005 itu saya memanage atau mengelola keuangan itu sendiri, mandiri, tidak tergantung ke orang tua lagi. Itu sejak saya menikah di 2005 itu. Sukanya karena memang saya hobi di sapi perah lah, katakanlah ya, mungkin kita sudah memulai pekerjaan itu kalau sudah dengan senang dulu akan misalnya happy lah, karena keseharian kami memang berhadapan dengan sapi perah. Ya, sukanya memang dari segi pendapatan kita cukuplah untuk kebutuhan keluarga, itu dari sukanya. Dukanya adalah memang penyakit ataupun permasalahan yang ada di sapi perah itu cukup kompleks, mungkin lebih banyak dibandingkan dengan sapi potong. Permasalahan di penyakit katakanlah seperti masitis, terus sapi kembung, sapi ambruk pasca melahirkan itu sering. Seperti brucellosis pun juga pernah terjadi, itu yang memang dialami di sapi perah lah. Cuman kan dengan berjalannya waktu kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan, ya kita bagaimana caranya meminimalisir kejadian-kejadian atau yang gangguan-gangguan kesehatan di sapi perah tersebut. Ya memang kalau di 2022 kemarin kasus PMK ya memang itu merupakan sebuah badai yang cukup berat lah bagi kami para peternak. Ya saya pribadi di 2022 itu waktu PMK cukup banyak korban mas. Saya ada 16 indukan yang harus dipotong paksa karena sudah tidak mampu berdiri, 8 ekor pedet. Nah itu memang kalau di nominal cukup banyak ya, itu kerugian yang istilahnya real. Belum lagi kerugian yang memang diakibatkan pasca PMK. Karena PMK kemarin kan memang berakibat selain sapi itu ambruk dan mati, juga untuk produksi juga menurun drastis. Untuk pemulihannya pun recovery kesehatan sapi itu cukup lama. Sementara pakan harus kita berikan nutrisi yang bagus untuk sapi, itu kan membutuhkan biaya. Padahal produksinya turun drastis, ya, otomatis pendapatan kami di waktu PMK dan pasca PMK itu memang hilang. Ya, mungkin kalau corona kemarin kita kena corona isolasi, kita masih dapat bantuan misalnya beras, minyak atau apa dari pemerintah lah. Pas PMK kemarin kan kita pendapatan yang kita andalkan untuk kebutuhan sehari-hari hilang mas. Artinya ibaratnya kena hook itu di ulu hati, itu sakit sekali memang di waktu PMK kemarin. Jadi peran KUD itu nggak cuma di waktu PMK saja mas. Jadi sebelum PMK pun KUD koperasi itu juga memberikan misalnya edukasi ataupun pendidikan soal manajemen peternakan. Jadi kontinu KUD itu mendatangkan ahli yang biasanya memang dari rekanan pabrikan yang disuplai oleh KUD Mojosongo. Kerjasama KUD Mojosongo itu adalah dengan Frisian Flag. Nah itu biasanya setiap 2 bulan sekali dari Frisian Flag mengirimkan tenaga ahli peternakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke peternak binaan KUD Mojosongo. Terus peran KUD Mojosongo pun di waktu PMK kemarin kan memang cukup membantu bagi kami karena ada suplai obat memang dari
KUD Mojosongo. Ya, kami kebutuhan di waktu PMK memang cukup banyak untuk obat-obatan seperti antibiotik maupun vitamin. Kemarin kan memang kami mencari obat-obat di pasaran itu sulit karena memang stok terbatas, permintaan karena PMK itu kan menyeluruh di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan semua kena. Stok obat menipis, kami kesulitan untuk mendapatkan obat. Nah, kami terbantu dari pengobatan yang dilakukan oleh KUD Mojosongo yang bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten kemarin. Bagi saya yang paling berharga adalah anggota, karena koperasi kan itu berdiri karena ada anggota. Sistemnya kan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, di mana dengan keberadaan anggota kita masih tetap berdiri. Mereka menyumbang entah itu suara ataupun menyumbang pemikiran atau apapun kontribusinya, itu yang terpenting. Terlebih lagi koperasi harus ada kontribusi dari anggota. Dari tahun saya masuk di sini mungkin sekitar kurang lebih ada 10.000 anggota. Terus waktu itu ada regenerasi, kita istilahnya memfilter lagi menjadi 8.000. Terus tahun terakhir 2015 kita filter lagi tinggal 4.500. Sampai sekarang masih di angka 4.200. Tetapi keaktifan anggota tidak semuanya aktif, jadi kebanyakan pasif. Namun kita masih eksis sampai sekarang karena kita punya peternak susu yang masih eksis, masih mendukung kami sampai sekarang. Ya, mereka juga mungkin penyumbang di Waserda, di pakan, juga di simpan pinjam. Tetapi karena bisnis utama kita, usaha bukan bisnis ya, kalau bisnis nanti bukan koperasi. Usaha utama kita di persusuan, maka yang aktif peternak itu karena berkesinambungan, Mas. Jadi mereka yang setor susu nanti pinjam uang disimpan pinjam, ataupun ketika mereka mau menambah populasi ternak, mereka bisa meminjam di kredit ternak yang memang kami khususkan untuk pembelian ternak. Jadi tidak bisa dibelikan bahan yang lain ataupun dipergunakan untuk hal-hal yang lain kayak gitu. Selain mereka juga melakukan transaksi di simpan pinjam, anggota juga transaksi di pakan ternak dan juga di Waserda. Meskipun juga sumbangsinya tidak begitu besar, tetapi antara simpan pinjam maupun kredit ternak dengan persusuan serta pakan itu sangat berkorelasi dan tinggi lah pemasukannya. Strategi yang kami lakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha persusuan yang utama saat ini adalah regenerasi peternak. Karena apa? Dari 4.200 anggota, hanya 400 sekian yang aktif di persusuan, dan hanya 10% dari anggota susu itu yang termasuk milenial. Jadi kecil sekali kan. Nah, iya, hanya 10%. Karena apa? Pada tahun 2023 pertengahan saya pernah melakukan pertemuan penyuluhan khusus peternak muda yang kisaran usia di angka 20 sampai 35 tahun itu dihadirinya hanya sekitar itu, Mas. Jadi tidak banyak, memang hanya kurang lebih 50 lah itu. Tapi mereka kita motivasi bagaimana biar merasakan persusuan ini adalah usaha yang sangat menguntungkan, karena 20% kebutuhan susu nasional baru dicukupi dari susu dalam negeri. 80% kita masih impor, otomatis kan terbuka peluang yang sangat besar. Yang selama ini mereka mungkin tidak paham hal-hal seperti itu. Jadi terlebih di Boyolali yang beberapa tahun belakangan muncul pabrik-pabrik baru, jadi anak-anak muda mungkin lebih terfikirkan untuk ke pabrik ya daripada beternak. Tetapi memang kami selalu tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya untuk menyampaikan pada peternak muda bahwa memang menguntungkan jika memang dijalani dengan sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah kita punya figur yang seperti itu, yang dia dari muda, dari nol merintis usaha dan dia berhasil sampai sekarang. Jadi ketika pertemuan pasti saya membawa beliau
di hadapan peternak-peternak muda itu. Tantangan untuk penjualan susu pertama itu Mas, standar penerimaan dari industri masing-masing berbeda. Saya sering menanyakan ketika pertemuan atau di forum diskusi, mengapa bisa demikian, sedangkan sudah ada SNI, Standar Nasional Indonesia, yang harusnya itu dijadikan acuan. Meskipun nantinya setiap pabrik punya acuan sendiri, tapi setidaknya mendekati SNI, bukan dengan standar masing-masing yang pada akhirnya akan merusak perdagangan susu. Jadi tata niaga susu akan rusak. Seperti yang terjadi saat ini kan seperti itu. Jadi yang pertama itu perbedaan standarisasi dari masing-masing IPS. Terus yang kedua seperti saat ini karena kita 80% susu impor, ketika susu luar negeri itu murah, maka IPS pun akan istilahnya menyetop banyak untuk produk bulan-bulan selanjutnya. Nah, di situ maka sedangkan harga susu lokal kan tidak pernah ada penurunan. IPS lebih memilih susu luar dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih bagus. Jadi tantangan seperti saat ini yang terjadi pada kami ialah kesulitan pemasaran. Karena di mana-mana terjadi pembatasan kuota pada koperasi-koperasi yang ada. Seperti itu. Alhamdulillah, seperti visi misi kami yang ingin mengikuti perkembangan era yang ada, jadi seperti teknologi pun kami juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti misalnya untuk di peternakan, kami waktu itu yang hanya bisa peternak secara manual. Ketika ternaknya bertambah banyak, otomatis waktu yang dibutuhkan juga semakin panjang. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas susu, karena di samping dengan nutrisi yang ada di dalam susu, untuk industri yang menjadi rekan kami itu menentukan batasan angka kuman atau TPC. Maka dengan rentang waktu yang lama itu berpengaruh, otomatis juga akan mempengaruhi hal tersebut. Maka kami pun memberikan pengertian kepada peternak. Ada alat pemerah susu yang dimana digunakan untuk lebih efisien dan efektif, dimana selain menghemat waktu juga nutrisi tidak ada perubahan. Di samping itu bisa menekan angka kuman, angka TPC tadi, seperti itu. Jadi ada beberapa peternak yang memang sudah ketika skala sudah 10 ekor dia tidak punya tenaga, tidak ada yang bantu, pakai alat pemerah susu seperti itu. Itu di pemerahan. Selain itu mereka juga memakai chopper. Jadi untuk mencacah pakan, waktu itu kami pun memberikan semacam simulasi kredit tanpa bunga. Jadi alat kami belikan ke peternak siapa yang mau memakai, terus dia mencicil dengan potong susu, berapa kali dia mampu, kita terima seperti itu. Jadi kita tetap mengupayakan bagaimana peternak itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga menghemat waktu dan tenaga mereka. Jadi apa yang bisa kita lakukan peternak, kita lakukan demikian. Kalau manfaat koperasi sebenarnya banyak Mas, yang terutama adalah kita melakukan transaksi penjualan itu, adalah kita menjual hasil dari sapi kami ke koperasi itu, kami merasa nyaman lah, aman. Karena kan banyak sekarang usaha-usaha di luar perseorangan, katakanlah yang menampung susu, yang terjadi di Jawa Tengah seperti itu. Ada perseorangan yang nampung susu, terus karena dia kolab akhirnya susu nggak terbayar. Nah, secara hukum kalau kita menyetorkan ke koperasi itu lebih aman bagi kami dan tidak ada misalnya resiko di belakang hari takut tidak terbayar atau apapun. Nah, yang jelas kan manfaat yang lebih jelas adalah memang adanya pendampingan dari koperasi. Tidak, artinya koperasi tidak hanya membeli susu dari anggota itu, yang penting ini tak beli, setelah dibeli susunya ya sudah, hubungan terputus, seperti itu. Jadi koperasi juga melakukan pelayanan yang dilakukan untuk peternaknya, termasuk penyediaan pakan, kesehatan, terus kebutuhan sehari-hari pun koperasi juga menyediakan. Misalnya kita butuh beras,
kebutuhan pokok pun disiapkan. Kita misalnya nggak usah beli ke toko, kita tinggal pesen diantar, itu nanti pembayarannya dipotong dari pembayaran susu. Itu yang terjadi. Jadi kita enak lah. Kita nggak punya uang cash, katakanlah kita ambil dulu dari koperasi, nanti bayarnya setelah waktu pembayaran susu dipotong kayak gitu. Harapan kita sebetulnya kan gini Mas, kita di persusuan dunia sapi perah ini kan sebenarnya produksi nasional kita masih sangat minim ya. Kemarin saya baca bahwa baru di 20% produksi nasional kita ya, sementara 80% kebutuhan nasional kita masih impor susunya ya. Ya, artinya apa? Peluang pasar di susu ini kan masih terbuka lebar. Nah, kita mau berdagang itu kalau sudah pasarnya terbuka sebenarnya kan satu masalah terpecahkan. Artinya tidak usah memikirkan pasar. Nah, itu harapan kami untuk generasi muda saat ini yang memang cenderung untuk lebih memilih dunia industri dibanding sektor peternakan. Itu kita ajak kembali ke dunia peternakan untuk istilahnya meramaikan lagi dunia persapian ini ya. Jadi apa yang kami lakukan selama ini untuk tetap mempertahankan keberlangsungan persusuan bisa tetap masuk ke industri susu adalah dengan menjaga kualitas dari susu tersebut. Kami menjamin kualitas susu yang kami terima itu dengan pengecekan yang kami lakukan di sini, dan juga peternak itu kami beri motivasi untuk mengikuti aturan dari industri. Jadi ketika ada aturan terbaru dari industri, kami juga menerapkan kepada peternak, namun pelan-pelan, tidak bisa serta-merta besok harus begini, tidak. Kami tolong diusahakan. Jadi dengan pendekatan-pendekatan yang humanis dari kami. Jadi seperti dulu ketika tahun 2012 itu susu yang disetor ke industri dengan standar kualitas seperti ini. Padahal sebelumnya dengan asal putih saja kan kayak gitu. Kita merubah mindset peternak. Ya, kami dekati peternak. Kami berikan harga sekian mengikuti harga pabrik. Jadi seperti itu perhitungannya, bagaimana kita berikan kepada peternak seperti ini. Kalau kualitas susu panjenengan bagus, maka kita hargai tinggi seperti itu. Dan di tahun 2015 koperasi kami di Jawa Tengah merupakan koperasi pertama yang menerapkan harga sesuai kualitas. Jadi per peternak beda, harga yang diterima masing-masing peternak beda. Upaya-upaya tersebut juga dengan pendekatan, saya melakukan pendekatan terhadap beberapa peternak yang mereka mau berubah seperti itu. Jadi ketika ada satu komunitas, oh ternyata merasakan nilai lebih, maka akan menarik yang lainnya seperti itu. Jadi kami tidak serta-merta perubahan itu langsung aturan seperti ini, tidak. Jadi kami pasti melakukan pendekatan. Ketika TPC diberlakukan, kami juga membagikan saringan ke peternak. Jadi tolong susunya disaring seperti ini, pakai ini. Kita membagikan ember seperti itu. Jadi ember pun yang dipakai peternak kan selama ini macam-macam. Tapi kami menyarankan ember yang warna-warni yang ada tutupnya. Karena apa? Itu aman untuk standar keamanan pangannya. Dan milken pun kami juga memberikan istilahnya ini milken yang standar. Jadi bisa dipakai, terus pembeliannya pun diganti dengan potongan susu. Seperti itu. Melihat data. Jadi setiap 10 tahun itu juga peternak berkurang 10%, Mas. Pertambahannya sedikit, tapi berkurangnya pasti. Karena apa? Ketika usia sudah 60 ke sana, itu tidak mungkin melakukan pekerjaan yang sama. Kalaupun mereka beternak, itu pasti hanya sekedar tidak perah lagi, tetap pelihara sapi, tapi tidak diperah. Ataupun ketika kemarin dia perah 5 ekor, tinggal 2 ekor, hanya kayak hobi kesenangan aja untuk itu, tidak lagi menjadi mata pencaharian. Itu tantangan yang kami hadapi juga saat ini. Jadi kami tetap memberikan penyuluhan kepada peternak muda biar mereka berinovasi dan mempertahankan keberlangsungan ini. Selain itu kami juga mengupayakan kredit lunak yang dimana memang dikhususkan untuk peternak. Waktu itu tahun 2003 kami mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi kurang lebih 350 juta
Dan dana itu kami kembangkan untuk kredit ternak, khusus ternak dengan bunga rendah yang saat ini nominal tersebut kami kembangkan sudah menjadi kisaran kurang lebih 2M. Kami dari koperasi kepada pemerintah terkait dengan adanya program makan bergizi gratis, karena kami memang usaha kami berada di persusuan yang paling tinggi, maka kami kami mohon untuk pemberdayaan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing secara maksimal. Jadi potensi wilayah seperti Boyolali kita punya selain sayuran, bahan baku, juga ada susu, maka sebaiknya dengan berbasis koperasi yang dimana tentu saja ekonomi kerakyatan, maka hal-hal tersebut tolong dilestarikan. Jadi sebelum memakai pihak ketiga ataupun industri, tolong berdayakan dulu kami rakyat kecil.